Mari Tante. Shalom, selamat pagi, selamat Chinese New Year. Kalau saudara merayakan, saudara yang ada di gereja, saudara yang ada di rumah, semua juga. Tuhan Yesus memberkati. Oke, hari ini kita mau lihat firman Tuhan. Saudara, kita tidak mau panjang-panjang, saya usahakan tidak panjang. Oke, saudara, saya baru kembali dari Indonesia, jadi saya cerita sedikit dulu. Oke, saya sering mengkhotbah itu kalau saya mengalami, pengalaman saya dari Tuhan, saya suka sharing kepada kita semua supaya kita semua bisa ya sama-sama menikmati. Nah, saya pulang Indonesia terus sudah beberapa kali, Nah, apa yang saya alami di dalam hidup ini, saudara? Tahun 2022 Februari cici saya meninggal, April adik laki saya meninggal, Juni adik saya laki meninggal, terus barusan Januari tanggal 4 ipar saya meninggal, saudara. Rasanya keberuntun, ya kan? Kalau saudara kita kadang-kadang mengalami hal yang demikian, kita itu bisa rasa kecewa. Terus kadang-kadang kita itu sering mau tanya Tuhan, kenapa sih? Ya kan? Mengapa? Gitu. Tapi saudara tahu kalau kita tanya Tuhan mengapa itu agak kurang ajar sebenarnya, ya kan? Guru saya mengajar kita tidak pernah boleh tanya Tuhan mengapa. Tapi kita boleh tanya Tuhan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Apa yang harus saya lakukan. Begitu supaya Tuhan beri pengertian. Nah seringkali begitu. Kadang-kadang orang itu bisa kecewa. Malah petaka datang, kesusahan datang. Ya mungkin kehilangan atau ada yang sakit penyakit. Itu kadang-kadang bikin orang itu jadi kecewa dengan Tuhan. Ada yang sampai putus asa. Sampai sudah tidak mau Tuhan-Tuhanan. Mau tinggalkan Tuhan dan sebagainya. Tetapi hari ini kita mau belajar supaya kita tidak pernah mengalami yang demikian atau melakukan yang demikian. Ya, kita harus tetap Tuhan adalah Tuhan yang sama di dalam keadaan apapun. Tuhan kita Tuhan yang sama, Tuhan yang benar, Tuhan yang tidak pernah melakukan kesalahan, Tuhan yang sungguh mengasihi umat, cinta pilihannya benar. Jadi kita itu sebagai anak Tuhan kita tidak bisa sama dengan orang lain yang di luar Tuhan, betul enggak? Kita hidup itu mesti terus bersyukur kepada Tuhan saja. Jadi saya pikir hari ini kita mau belajar dari Ayub, saudara. Ya, saudara tahu cerita tentang Ayub. Kalau saudara baca Ayub pasal yang pertama itu, saudara bisa melihat apa yang dialami Ayub. Ayub mengalami hal yang bertubi-tubi. Seakan-akan tidak ada dalam satu hari itu mengalami musibah gitu loh, tragedi atau apa begitu. Satu hari loh, saudara. Kalau saudara baca Ayub pasal pertama ayat 13 sampai 19, saudara baca di rumah aja. Itu pertama-tama itu Ayub kehilangan apa? Dia bilang Ayub kehilangan segala-galanya di dalam satu hari. Pertama lembu, sapi dan keledai. Dirampas oleh orang-orang Sheba. Terus begitu dapat berita, belum lagi apa-apa. Orang baru datang kasih tahu, satu lagi datang lagi kasih tahu Tuhan itu kehilangan kambing, domba, semua. Pokoknya disambar api dari langit. Terus baru lagi belum selesai, datang lagi satu orang kasih tahu dia, unta-unta semua juga hilang. Ya, semua pokoknya apa aja. Baru selesai lagi anak-anaknya, saudara, anak-anaknya angin ribut, sambar rumahnya itu sudah. Rumahnya roboh tindih, mereka 10 anak, saudara, 7 laki 3 perempuan. Nah 10, saya baru kehilangan berapa ini? 4, saudara, dalam setahun. 4 aja juga sudah sedih juga, saudara, betul enggak? Ini 10 loh, saudara, semua dalam satu hari. Saudara pikir apa Ayub pasti mesti bertanya, kenapa? Mengapa sih Tuhan? Mengapa? Kok bisa? Padahal kan di firman Tuhan katakan di pasal yang ayat pertama itu dia bilang Ayub itu orang yang takut akan Tuhan, orang yang saleh dan jujur, orang yang menjauhi dari kejahatan. Nah, toh orang yang begitu saleh, yang hidup dekat dengan Tuhan, takut Tuhan, hormat Tuhan luar biasa, mengalami hal yang demikian. Kita belum apa-apa, saudara, betul? Ya, kita belum apa-apa. Nah, tetapi saudara tahu kalau kita kehilangan saudara saya ini mengalami hal yang demikian bikin saya itu tambah kuat. Habis. Yang benar aja. Apa suara terlalu kecil.
Kan dengar toh, ini tambah payah. Oke, saudara, bikin saya tambah kuat, saudara. Saya tambah semangat, tambah rasanya, waduh Tuhan luar biasa begitu. Karena apa? Saya tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Apa? Saya nangis, ya tentu saja sedih, saudara. Kita sedih, kita nangis, saudara. Ya, tapi tidak sampai mempersalahkan Tuhan, sampai tidak bertanya-tanya kepada Tuhan. Pernah satu kali adik saya yang lebih kecil umur 40 meninggal. Nah itu ada dalam hati itu mau bertanya begitu, tapi tidak berani, saudara. Tapi ada rasa tanda tanya heran begitu. Adik saya perempuan ini yang paling baik, pokoknya paling halus, manis, luar biasa, lembut, ya. Tapi kenapa meninggal? Meninggal lagi juga bukan enak. Bilang ditabrak atau ketabrak mobil yang dinyetir suaminya. Okay. Adik saya masuk di garasi mau buka pintu. Nah di Surabaya itu garasinya tipis-tipis, enggak tebal seperti ini. Jadi begitu mau pergi masuk di dalam buka, belum sampai mobil itu tidak tahu bagaimana, sengaja tidak sengaja Tuhan yang tahu, tapi loncat gitu loh, loncat tabrak adik saya sama anak perempuannya, tapi anak perempuan di samping, jadi kena cuma di kaki sedikit. Adik saya tabrak terus, mobil jalan terus sampai di rak besi. Oke, jadi begitu lah. Nah, saudara, itu bisa dalam hati bisa bagaimana, saudara. Oke, tapi saya tidak pernah tanya Tuhan. Saya pikir nanti kalau saya ketemu di sana aja baru saya mungkin tanya ya. Ya, manusia hidup. Nah, jadi kita itu kadang-kadang nggak tahu, saudara. Kalau saudara juga lihat kalau ada saudara kita, kekasih hati kita yang meninggal kayak begitu, sakit hati, sedih. Tetapi kalau saudara lihat lagi kekasih hati kita yang menderita sakit lama, ya saudara juga rasanya mau bertanya, betul lah kenapa? Nah satu hal saya mau kasih tahu saudara, supaya saudara bisa mengerti. Kalau kita sakit di ranjang sampai lama, belum diambil Tuhan, saudara, kita tidak pernah firman Tuhan mengajar, oh Tuhan kasihan dia, Tuhan cepat ambil dia. Nggak ada di firman. Kita tetap doakan kemurahan Tuhan, kalau Tuhan mau sembuhkan, ya Tuhan sembuhkan, itu urusan Tuhan, ya berbelas kasihan Tuhan punya. Tuhan mengasihi mereka lebih dari kita. Nah, jadi jangan sekali-kali doa penyerahan, saudara. Oke? Kita juga, saya pernah lakukan. Karena lihat orang sudah sakit, sudah parah, sudah menderita. Ya, Tuhan cepat ambil supaya dia tidak menderita. Kita atur Tuhan. Padahal saudara tahu kenapa? Saya baru mengerti. Saudara tahu, Tuhan itu kalau selama orang itu masih bernapas, masih hidup, Tuhan bekerja. Roh Kudus bekerja, saudara. Rohnya orang itu juga masih ada. Jadi saudara tahu, saya pikir begini. Karena dia bilang begini. Tubuh ini kan dalam firman Tuhan ini ada di situ saya mau bilang. Dia bilang 2 Korintus 4:16 jangan tawar hati, dia bilang, oke? Juga waktu menghadapi maut atau apa. Jangan tawar hati. Biar aja karena Tuhan lagi deal. Karena Tuhan bilang tubuh ini akan merosot. Tidak peduli sampai dia kurus atau apa begitu setengah mati, kita lihat kita kasihan sampai ya. Tapi tubuh ini tidak apa-apa, itu akan merosot. Tuhan lagi bekerja, batinnya diperbaharui terus dari hari ke hari. Jadi waktu orang sakit itu masih tidur, belum putus napas, Tuhan lagi bekerja, batinnya dia diperbaharui. Yang Tuhan mau itu batin kita, betul dah? Batin kita, jadi yang buru-buru suruh pulang gitu loh maksud saya. Ini pengalaman saya dan saya pikir ini Alkitabiah benar toh ya. Ya saudara doa terus biar Tuhan ini. Nah jadi kita mau lihat pengajaran dari Ayub. Ayub pasal pertama ayat 20 sampai 22 kita mau baca. Oke, saya bacakan. Mungkin ada ya. Oke. Waktu Ayub mendengar berita tentang ya kejadian tragedi begitu, itu dia bilang begini, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujud ia dan menyembah. Kedua, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan pujilah nama Tuhan. Makanya saya kasih judul khotbah ini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil.
Tuhan punya hak sepenuhnya. Ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah saudara lihat ayat 20 itu. Itu pokoknya Ayub itu sungguh-sungguh dia sadar benar-benar. Dia tersungkur saudara. Tersungkur. Kita juga sedih, dia sedih saudara, bukan tidak sedih, kehilangan semua. Dia tersungkur, dia bilang, dia pokoknya tetapi dia sampai koyak jubahnya, cukur rambutnya, menyatakan kedukaannya dia. Tetapi saudara lihat itu ayat saudara, sujudlah ia dan menyembah. Waktu mama saya meninggal, saya pulang tahun 83 itu, ya saya sujud juga, saya tengkurap di lantai, saudara. Tapi bukan menyembah Tuhan, saudara. Itu waktu belum kenal Tuhan, belum ada Tuhan. Saudara, saya pokoknya tidur, saya nangis banting-banting karena kesedihan itu. Ayub, pasti juga Ayub yang tersungkur, ya kan? Tetapi dia tersungkurnya itu menyembah Tuhan. Hal yang terjadi yang luar biasa, tragedi yang begitu. Tidak ada kejadian dalam satu hari, saudara bayangkan. Satu datang, belum bernapas, satu datang lagi. Belum tarik napas, satu datang. 4 kali saudara. Bayangkan. Jadi saudara, saya cuma mau ingatkan kita semua. Keadaan apa yang kita menghadapi. Ya, keadaan duka, keadaan musibah, tragedi, apapun, seburuk apapun. Ya, kita tetap belajar dari Ayub. Kesedihan bagaimanapun saudara. Ya, rasa kehilangan kita tidak mau toh, ya. Tetap menyembah Tuhan. Tetap pusatkan kepada Tuhan. Ini paling penting. Ini pasti akan terjadi saudara. Kita semua pasti akan meninggal. Kita, ya saudara-saudara kita, teman-teman kita. Barusan ada Om William meninggal. Nah saya dengar berita, saya ada di Indonesia tanggal 15 itu. Terus saya pikir puji Tuhan. Kalau orang tua yang sudah umur lanjut, kita rasa bersyukur, kita bisa memuji Tuhan, betul enggak? Tetapi bayangkan kalau kita tidak bilang anak kita, tapi kekasih kita, anak kita, ada bayi yang meninggal, anak kecil yang meninggal, yang masih muda, ada yang baru menikah, ya meninggal. Itu kan hati itu hancur sekali saudara. Tuhan tidak larang. Ya, memang kesedihan itu, kehilangan itu memang sakit. Tapi tetap ingat, jangan persalahkan Tuhan. Jangan sekali-kali tanya Tuhan, why? Kenapa ini terjadi? Seakan-akan kita rasa tidak pantas terjadi, tidak pantas yang Tuhan lakukan. Betul enggak? Jadi kalau kita ada perkataan keluar begitu, kita itu menyakiti hati Tuhan, saudara. Jadi jangan. Kita sedih, tetapi kesedihan kita kehilangan. Tapi syukur kita kepada Tuhan tetap. Ya. Jadi seringkali kita begitu kalau kehilangan apa saja saudara, mau ngomong tentang kehidupan, mau ngomong tentang harta kita kehilangan, ya semua apa aja yang terjadi. Pokoknya kedukaan itu jangan sampai. Nah, jadi ayat yang ke-21 itu juga dia bilang apa? Dia bilang, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Luar biasa kan? Dia sadar benar-benar apa yang dia punya ini semua hanya titipan dari Tuhan. Kadang kita kurang sadar. Kita mengerti, baca firman, ya semua ini Tuhan titip buat kita. Anak kita, suami kita, istri kita, ya semua itu titipan Tuhan. Benar? Jadi dia tahu persis bukan dia. Semua itu datang dari Tuhan. Jadi Tuhan yang memberi titipan. Anak-anak kita titipan kita, ingat saudara. Oke? Istri kita titipan dari Tuhan buat kita. Semua itu titipan. Nah titipan, orang yang titip berhak ambil kembali. Nah, kadang-kadang, tapi ada orang jahat. Ya, dititipi minta kembali, tidak mau kasih kembali. Itu marah-marah lagi, ya kan? Marah-marah. Dipinjamin, ya kan? Ada orang begitu juga. Minta dipinjamin uang atau apa gitu. Saudara pernah ada orang cerita, pasien pernah khotbah kan, pasien bilang, ya kalau ditagih utangnya, ya yang utang itu lebih galak daripada orang yang tagih, saudara. Maki-maki, marah-marah. Ya itu kejadian ini sama aja. Tuhan titip, Tuhan mau ambil kembali, kok marah? Ya marah-marah sama Tuhan. Sedih loh saudara. Kalau mau bilang sedih, saya cukup sedih. Ya. Saudara saya itu semua, oke saudara. Makanya
ipar saya itu cuma ipar tapi sudah seperti saudara. Ipar tetap saudara, tetap kekasih hati. Ya, pulang sudah lihat. Kita lihat kalau secara mata lihat ya sudah tidak ada harapan. Secara medis ya sudah tidak ada harapan. Tetapi di dalam Tuhan tetap masih ada harapan. Jadi kita tetap berdoa. Di firman Tuhan bilang orang sakit bawalah orang sakit datang kepada Yesus. Ya, sesulit-sulit apa yang tidak mungkin pun orang membawa orang sakit sampai naik di atas atap itu, sampai rombak atap. Oh ya, berapa itu aja. Tetapi semuanya, tidak usah. Saya bukan bicara mesti keluar uang bawa ke Amerika, ke Singapura, ke kemana, ke begitu. Tidak usah sampai begitu. Tuhan, kalau mau sembuhkan Tuhan pasti sembuhkan. Haknya dia, betul. Nah, kenapa mereka meninggal? Saudara tahu? Tuhan kalau apa itu ciptakan kita itu di Efesus pasal 2 ayat 10 kan, tahu saudara tahu semua kalau Tuhan ciptakan kita ya dia selamatkan kita, bukan berarti supaya kita duduk diam-diam. Dia bilang ada tugas, betul enggak? Ada tugas buat kita kerja. Jadi itu nanti aja baru kita lihat. Jadi kita harus melakukan sesuatu. Nanti tugas sudah selesai. Jadi kalau semua orang, kalau saudara menghadapi orang meninggal, itu saudara tahu persis, oh tugasnya sudah selesai. Saya tahun 2021, saya kira tugas saya sudah selesai. Ya. Saya sudah pamitan toh ya, ya. Saya bilang, oke, saya mau operasi. Oke, tidak usah doakan Tuhan sembuhkan, paksa-paksa Tuhan sembuhkan. Serahkan saja sama Tuhan, biar hati Tuhan senang. Apa yang Tuhan mau, lakukanlah. Saudara, karena bukan hidup ini yang kita pentingnya pertahankan, tapi keselamatan kita yang harus kita pertahankan. Keselamatan kita yang harus kita pertahankan. Oke, saudara? Nah, jadi ayat yang ke-23 dia bilang apa? Ayub. Jadi nah jadi dia bilang apa? Jadi Tuhan ambil yaitu Tuhan beri, Tuhan ambil. Terpujilah Tuhan, itu saudara. Segala sesuatu pokoknya Tuhan ambil, pujilah Tuhan. Kalau hari ini saudara jatuh, mungkin Tuhan izinkanlah. Tuhan kan bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang bikin mati, Tuhan yang bikin apa sama Ayub. Saudara tahu yang kerjain Ayub itu bukan Tuhan loh saudara, tapi Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Kan Tuhan bilang iblis lu lihat Ayub ya, pokoknya Ayub yang paling saleh. Iya. Iblis bilang, iya karena Tuhan bela dia, pagari dia dengan segala kekayaan. Coba Tuhan angkat semua, coba. Kalau dia tidak menghujat Tuhan. Dan Tuhan bilang, oke, boleh kamu lakukan, angkat semuanya. Tapi jangan jamah dia. Itu haknya Tuhan, oke. Jadi iblis tidak mematikan kita, ya Tuhan yang izinkan kita. Tapi iblis bikin kita segala macam sakit lah, inilah, rugilah, bangkrutlah, ya. Itu Tuhan izinkan. Segala sesuatu selai rambut jatuh aja Tuhan izinkan. Jadi jangan sampai sampai ya sakit hati setengah mati. Belajar, tanya Tuhan apa yang Tuhan mau ajar. Nah, jadi yang ke-20 berapa itu? Ke-22 ya. Ke-22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi jangan tanya mengapa itu sudah dosa saudara, itu sudah mencurigai, ya curigai Tuhan toh. Oh, ya. Mengapa sih Tuhan? Ya seakan-akan Tuhan ya melakukan yang tidak patut, ya kan? Ya seakan-akan kita yang lebih hebat gitu loh, ya begitu. Jadi jangan sekali-kali, jangan persalahkan Tuhan di dalam keadaan apapun, oke? Terima, tanya Tuhan, ya sakit pun tanya Tuhan, ya Tuhan. Bagaimana? Pokoknya saudara, hati ini harus lengket kepada Tuhan. Takut akan Tuhan. Ayub itu hidup saleh, takut akan Tuhan. Ya itu aja. Kita ini terus terang aja, tanya diri sendiri kita. Sudah takut akan Tuhan belum? Takut akan Tuhan itu mau lari sembunyi, ya kan? Takut akan Tuhan itu yaitu tidak berbuat dosa. Ya. Takut akan Tuhan itu menghormati Tuhan. Memuliakan Tuhan. Itu namanya takut akan Tuhan. Harus hidup sedemikian. Oke. Nah kita melihat dia bilang begini ya. Jadi saudara sudah tahu Ayub, dia tidak pernah mempersalahkan Tuhan saudara. Luar biasa. Saya kejadian dengan saya, terus saya pikir-pikir, jujur di dalam hati tentunya ada gelisah-gelisah.
Tetapi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita harus kembali pandang kepada Tuhan. Oke, fokus kepada Tuhan. Hidup ini di dunia hanya sementara, saudara. Tapi hidup di kekekalan yang kita mau pertahankan. Ya, minta Tuhan. Itu aja. Oke. Jadi Ayub tahu persis. Dia pokoknya dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang apa layak ambil kembali loh, ya kan? Hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Ada orang lain bersyukur. Oh, tunggu dulu. Orang lain pertahankan hidup kalau hidup lagi enak. Saudara pernah dengar orang-orang bilang begitu? Kalau hidup enak, waduh mau hidup. Tapi kalau sudah sakit atau disakitin atau apa begitu, mau mati. Mau mati. Maksudnya saya melayani orang tua-tua kebanyakan toh, dari mengerti. Ya, jangan ini aja, kemarin hari Jumat aja masih berkunjung ya di nursing home, masih ada keluar itu perkataan. Katanya hidup begini, saya mau bunuh diri, ambil pisau tusuk perut saya, tetapi saya takut Tuhan. Ya, puji Tuhan masih tahu takut Tuhan. Tapi dia bilang, coba kalau ada orang yang datang tusuk saya mau, dia bilang. Saya bilang, enak aja, siapa yang mau datang tusuk, ya kan? Pikiran begitu aja juga sudah tidak benar. Berarti mau mengakhiri hidup ini karena tidak mau menderita. Ya kan? Tanya dulu Tuhan. Jadi di dalam keadaan menderita, tanya Tuhan. Ini apa maksud Tuhan? Jangan tanya kenapa Tuhan begitu. Apa sih Tuhan mau? Ya, tujuan apa sih Tuhan? Pasti Tuhan punya tujuan. Betul enggak? Ya, luar biasa saya dengan kejadian ini. Tadinya sedih, akhirnya jadi sukacita. Ya, sukacita. Nanti ketemu di sana, gitu kan. Nah, jadi saudara takut mati. Kenapa mesti takut mati? Padahal jangan takut mati loh. Saudara, berapa yang takut mati? Coba angkat tangan. Tidak ada yang takut mati. Tapi mau mati hari ini, tidak mau. So. Ya, tidak mau saudara. Ngomong aja enak, ya kan. Terus terang aja kita manusia ini aneh-aneh begitu loh. Saudara, kenapa saudara jangan takut mati? Mati itu saudara, Mazmur pasal 116 ayat 15. Dia bilang apa? Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi berharga saudara. Kalau saudara dikasihi Tuhan, mesti dikasihi loh saudara, oke? Mesti dikasihi Tuhan. Saudara itu berharga, luar biasa, ada harga, ada nilainya, oke? Luar biasa. Tapi ingat baik-baik, bagi orang yang dikasihi Tuhan. Ya, saudara dikasihi Tuhan enggak? Ya, saudara dikasihi Tuhan, oke, amin, dia bilang amin, dia bilang. Oke. Nah, saudara dikasihi Tuhan itu kita lihat Yohanes pasal yang ke-14 ayat 21. Dia bilang, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Oke, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah ini saudara mengerti? Dikasihi. Tadi dia bilang kan, oke, berharga di mata Tuhan kalau orang yang meninggal atau mati, oke, yang dikasihi Tuhan. Nah orang yang dikasihi Tuhan yaitu orang yang, ya sudah dengar maksudnya, pegang perintah Tuhan. Di sini nih loh saudara. Maafkan saya tak ngomong lagi sekali. Saya memang mungkin agak saudara pikir kok jahat amat. Tapi saudara kalau orang Kristen namanya percaya Tuhan, pergi gereja, tak cukup saudara. Saudara tidak pernah tahu perintah Tuhan. Tidak cukup sungguh-sungguh. Firman ini pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya. Saudara akan kesasar. Kalau saudara tidak tahu firman Tuhan. Nah dia bilang kalau saudara tahu perintahku dan melakukannya, itu berarti saudara mengasihi aku, kata Tuhan. Dan kalau saudara mengasihi dia, melakukan itu semua, dia bilang, Allah Bapa akan mengasihi kamu. Dan aku pun, kata Yesus, akan mengasihi kamu. Simple toh. Gampang saudara. Tidak usah macam-macam. Tidak usah kasih persembahan banyak-banyak di sini. Tidak ada arti saudara. Ya, kasih dengan, memberi dengan kasih sungguh-sungguh kepada Bapa. It's okay. Tapi memberi cuma sekedar meminta dikasihi, itu sebab kita yang harus mengasihi dia dulu. Tuhan yang sudah dulu mengasihi kita tahu. Tetapi di sini dia bilang kalau kita tahu perintahnya, pegang perintahnya, melakukannya, ya itu berarti kita mengasihi Tuhan.
Kalau saudara bilang mengasihi Tuhan, datang menyanyi puji Tuhan, haleluya, ya segala macam. Tetapi hidup menyimpang daripada perintah Tuhan. Oke? Berbuat ini, berbuat itu, pokoknya yang menyakiti hati Tuhan, yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai dengan firman. Berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Jadi percuma lah ya. Nanti di rumah tangga suami istri mungkin beribut, satu maki satu, sudah ribut pakai omongan-omongan yang tidak pantas ya kan. Lagi belum itu lagi bisa-bisa mau tunjak ya, mau pukul, lagi mau minta cerai ya. Itu semua kan bertentangan dengan perintah Tuhan. Dan itu berarti saudara tidak mengasihi Tuhan. Dan kasih Tuhan tidak ada di dalam hidup saudara kita. Yes. Jaga kehidupan itu. Jaga attitude kita, sikap kita sesuai dengan firman Tuhan. Harus mengasihi. Nah, saudara datang ke gereja, mengasihi orang yang mengasihi. Orang yang rohani yang mengasihi. Tetapi ada orang yang bejat, ya, kata bejat kurang enak. Tapi yang hidupnya tidak benar. Yang menyakiti kita benci. Apa gunanya? Saudara, kita harus belajar menerima dan mengasihi siapa saja. Oke? No complaint. Semua orang itu tidak sama. Pertumbuhan tiap orang tidak sama. Betul enggak? Dan kita semua anak-anak Tuhan yang datang duduk di gereja ini sebenarnya orang sakit. Ya. Orang berdosa, beruntung. Ya, yang Tuhan mau panggil datang. Jadi jangan menuding satu ini. Semua masih belum sempurna. Ya. Satu hebat di mana sudah kebaikannya ada ini, yang satu belum, tetapi yang satu kan ada lebihnya di mana. Saling menerima, saling ya bergandengan, saling dia bilang bergandengan tangan sampai ke mana? Naik ke Gunung Sion. Oke? Kita akan sampai di Gunung Sion kalau kita bergandengan tangan sama-sama begitu. Jadi ngomong tentang yang dikasihi. Jadi saudara kalau hidupnya tidak benar, tapi saya itu paling sedih sekali kalau ada orang yang meninggal. Terus ditulis begini, aku telah menyelesaikan pertandingan dan menjaga iman. Oke. Yes or no, ya kan? Selesainya itu ya selesai benar, baik apa enggak? Harus finish well. Benar-benar ikut itu pertandingan hidup ini dengan benar di dalam Tuhan sampai finish. Jangan hidupnya di luar sini, di luar sana, tidak karu-karuan, baru bompainya itu batu nisannya ditulis begitu saudara, bikin malu aja. Ya Tuhan juga tidak senang, terus terang aja. Ya Tuhan tidak senang. Jadi jangan finishing well, oke? Betul-betul hidup benar. Jatuh bangun tidak apa-apa saudara. Kita kan masih belajar. Semua orang kan dari mula-mula masih kecil belajar jalan dengan Tuhan. Jatuh bangun, tetapi tetap mau belajar. Belajar terus. Itu Tuhan terima. Kita jatuh, kita minta Tuhan tolong pimpin lagi, kita kembali. Tapi maksudnya kita firman Tuhan bilang kalau orang bilang kita tidak berdosa berarti pembohong. Nah kita masih berbuat dosa tapi kita tidak tinggal di dalam dosa. Yang paling jelek itu ya terus menerus begitu jahat terus ya kan, hidupnya tidak benar. Itu. Jadi ingat baik-baik, oke, berharga di mata Tuhan. Jadi kalau mati ada saudara meninggal, saya meninggal juga saudara, tidak usah menangis ya sampai menangis Cina katanya gitu, menangis setengah mati kehilangan Jasmine. No, berbahagia karena berharga di mata Tuhan. Tuhan menghargai kematian orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, yang hidupnya dikasihi oleh Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, satu lagi dia bilang, Wahyu pasal 14 ayat 13. Ini menghimbau saudara supaya kalau ada orang yang meninggal di dalam Tuhan, saudara tidak usah jangan sampai ada orang lagi begini, orang sakit atau orang menderita mati belum mati, pasti dosa itu, pasti ada dosa. Dosa apa? Tidak usah menghakimi, ya. Itu urusan Tuhan. Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Hati-hati saudara. Saudara baca begini jangan sepintas selalu aja begitu. Ya saudara, perhatikan dia bilang begini. Berbahagia, tadi bilang apa? Berharga, nilainya tinggi. Ini berbahagia.
Jadi bahagia orang yang mati di dalam Tuhan itu berbahagia. Dia bilang apa? Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan saudara. Dalam Tuhan saudara mengerti kan? Mengerti semua dalam Tuhan. Berarti hidup itu harus ada di dalam sesuai ini. Oke? Bukan nongol di gereja aja. Terus keluar hidupnya lain. No. Bukan. Oke? Dia bilang orang gereja itu belum tentu ya dalam Tuhan. Tetapi orang yang dalam Tuhan itu dia pasti ada di gereja. Oke? Saudara bisa mengerti? Oke, good. Oke. Jadi luar biasa saudara. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Semua mau bahagia toh saudara. Bahagia. Oke, karena apa dia bilang begini? Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Jadi mati itu istirahat saudara. Ya, istirahat dari jerih payah mereka, jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara jangan lupa, perbuatan menyertai kita. Kita mati, ya kan? Kita tidak bawa apa-apa. Mas, perak, segala macam harta dunia tidak bawa. Oke? Tapi perbuatan kita, firman Tuhan, kita bawa. Jadi saudara hidup tidak benar di sini, di dunia, saudara akan bawa. Nanti kita lihat lagi seterusnya. Ya kalau saudara hidup benar, itu semua akan bawa. Dan Tuhan kasih istirahat. Jadi bahagia saudara meninggal. Oke? Sekarang kita mengerti begini kan enak kalau ada orang yang meninggal. Paling sedih yang tidak di dalam Tuhan. Meninggal tidak di dalam Tuhan. Yang hidup di luar Tuhan, hidupnya tidak benar. Nah itu sedih amat itu. Matinya sedih amat. Ya, itu baru saudara bisa nangis tapi terlambat. Makanya saudara ada teman-teman kita, keluarga kita, kekasih-kekasih kita, ya. Pokoknya kita jangan meremehkan mereka. Ya, jangan kita rasa kita sudah selamat, yang penting gua sudah selamat. Kasihan mereka. Saudara-saudara itu, orang tua saudara atau suami atau istri siapa aja yang masih belum mau percaya dalam Tuhan. Kasihan mereka. Ya. Ya kecuali ya percaya, ada orang yang percaya yang penting hidup baik, ya kan. Tetapi kan firman Tuhan tidak mengajar kita orang Kristen bukan karena kebaikan kita, oke? Tapi percaya. Kalau percaya itu pasti lakukan yang baik dong, ya. Nah, ya tadi saya kasih tahu gitu. Jadi perbuatan kita. Yang saya bilang Efesus itu pasal 2 ayat 8-9 dia bilang kita mendapat keselamatan oleh karena anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan baik, bukan karena pekerjaan kita dan sebagainya. Nah ayat 10 dia bilang karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Jadi Tuhan Yesus selamatkan kita diciptakan kembali. Oke, untuk apa? Ada untuknya saudara. Oke, bukan supaya datang gereja aja saudara. Untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, saudara kita periksa diri kita. Apa yang kita lakukan selama ini? Mengikuti Yesus, apa yang kita sudah lakukan? Ya, lakukan yang baik saudara. Itu tersangkut dengan melakukan untuk menyenangkan Tuhan. Sesuai dengan apa? Baca terus, oke? Oh, perbuatan baik. Yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi bagi saudara yang lain ini semua ada pekerjaan. Bagi saya ada pekerjaan, oke? Makanya kalau Tuhan masih mau pakai saya masih ada. Kalau sudah selesai Tuhan bilang sudah cukup, ya sudah pulang, saudara ya. Ya. Jadi perbuatan baik itu harus memuliakan Tuhan, oke? Apa saja saudara mau bantu orang, saudara mau bikin apa? Ya apa aja, mau bikin bersih rumah orang, saudara mau bantu apa saja yang saudara lakukan itu dengan hati yang memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bukan cari muka. Ada orang yang kan cuma mau cari muka saudara, ada saudara ya. Makanya kita bikin jelas ini hari supaya kita tahu, tidak usah cari muka saudara, muka kan sudah ada. Tidak usah juga cari nama kan ada, tahu masing-masing ada, sudah ada nama ya. Tidak usah cari apa sih. Ya, mau cari apa? Ya, biasa orang kalau mau cari uang, ya itu terserah lah ya. Boleh cari uang, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Hidup ini menyenangkan Tuhan, saudara. Buat saya hidup ini sudah tidak ada perlu apa-apa, ya. Tapi menyenangkan Tuhan, itu aja, ya. Itu aja saudara. Kita ini mesti periksa hidup kita terus setiap hari saudara, ya.
tanya-tanya Tuhan, saudara, cek-cek ini. Mau mengasihi Tuhan aja saudara, tidak gampang. Jadi ada hati yang tidak benar saudara, kita datang ke Tuhan. Tuhan tolong saya, Roh Kudus tolong saya, kuatkan saya supaya saya bisa mengasihi Tuhan. Saya bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Itu kita mesti minta sampai hari saudara, bukan enak-enak aja. Karena kita ini manusia masih darah daging saudara, ya masih ada mau-maunya, ya. Tapi kita tetap tiap hari saudara ya periksa, tiap saat bukan tiap hari aja. Saya sudah cerita ulang-ulang kan, guru saya kasih tahu, jalan dari kursi saya tadi datang ke sini, ya itu iblis bekerja loh saudara, ya guru saya bilang. Jadi kadang-kadang kita mau naik di mimbar sini maksudnya mau menyampaikan atau mau memuliakan Tuhan, mau pimpin pujian supaya kita semua sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Sampaikan isi hati Tuhan supaya jemaat itu bisa mengerti. Ya. Tetapi kadang kita datang di situ jalan di sini dibilang 3 meter itu iblis sudah korek-korek di dalam terus pikir ini gua mau apa ini pimpin supaya saya yang jadi hebat gitu loh. Waduh ini api pimpin pujian ada urapan. Saudara pernah ada urapan bisa naik katanya. Naik turun. Tidak ada naik, tidak ada turun saudara. Oke? Yang pimpin pujian di sini tidak usah cari-cari. Mau bikin kayak apapun kalau roh Tuhan tidak menjamah jamaatnya. Roh Tuhan tidak bekerja. Percuma saudara. Dia mau loncat-loncat kayak mau apa. Yasmin mau berteriak haleluya. Tidak ada guna saudara. Yang penting kan sampaikan dengan tulus hati apa yang Tuhan mau. Ya, bahasa Indonesia juga tidak usah tinggi-tinggi juga tidak apa-apa. Saya nggak pernah pakai bahasa Inggris saudara karena Inggris juga tidak mengerti saudara. Indonesia juga yang rendah-rendah punya saudara. Saya tidak tahu itu bahasa Indonesia yang tinggi. Saya sekolah Cina saudara, Chinese. Oke, nah begitu saudara. Oke, nah jadi saudara hati-hati saudara. Periksa tiap kali, oke? Luar biasa saudara. Jadi ingat itu kematian, oke? Adalah berharga di mata Tuhan bagi orang yang dikasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Kematian, oke, berbahagia bagi mereka yang ada di dalam Tuhan, yang hidupnya pagi sampai malam, sampai tidur 24 jam kita ada di dalam lindungan Tuhan. Kita ada di dalam naungan Tuhan. Ya. Saudara kalau ada terus saudara malam-malam mimpi juga saudara bisa mimpi Tuhan. Saudara bisa dikasih kuasa usir setan lagi dalam mimpi saudara. Pokoknya apa aja. Saudara dalam segala pekerjaan saudara pusatkan itu. Ya semuanya untuk Tuhan. Karena semuanya dari Dia. Semuanya oleh Dia. Semuanya untuk kemuliaan Dia. Ya, hidup ini hanya untuk Tuhan. Jadi tidak usah macam-macam. Oke saudara. Oke. Nah, ya, pengkhotbah. Saya pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 14. Dia bilang begini, saudara dengan baik. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Aku berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Saudara. Jadi apa yang sudah Tuhan lakukan dari dulu sampai sekarang nggak ada yang bisa rubah. Kematian juga saudara tidak mati, tidak mungkin bisa. Segala kelahiran, kematian, apa saja yang Tuhan lakukan itu dari dulu sampai sekarang tetap ada. Nggak bisa dirubah-rubah. Oke? Kenapa Tuhan bikin begitu? Nah, tahu-tahu saja satu meninggal. Tahu-tahu saja satu meninggal. Tuhan bikin begitu supaya kita tahu takut akan Dia. Bahwa Dia Tuhan Allah yang sungguh-sungguh berdaulat, berhak sepenuhnya. Apa saja Dia mau lakukan hari ini Dia lakukan. Ya kan? Dia mau stop, Dia mau teruskan, itu urusannya Tuhan. Supaya kenapa? Supaya manusia takut akan Tuhan. Nah marilah kita belajar hidup takut akan Tuhan. Ya bukan takut pergi sembunyi terus tidak datang gereja. Oke? So, ada berbuat dosa tidak berani datang gereja. Ada yang kejadian begitu, saudara pernah dengar? Ada. Ada orang yang berbuat dosa tidak berani dekat Tuhan. Ada orang yang ada berbuat dosa tidak memakan perjamuan. Padahal cepat minta ampun Tuhan, datang ke gereja, makan perjamuan bersama-sama Tuhan, ya kan? Tuhan pulihkan. Kalau saudara sungguh mau gitu loh. Mau gitu loh. Nah, bagi saudara yang tinggal di rumah, maafkan, mau marah Jasmine tidak apa-apa. Tapi saya mau katakan, datang di gereja, ibadah itu beda dengan dengar firman di rumah.
Ya kan? Tinggal di rumah dengar firman ini, dengar firman itu. Mau dengar 10 pun beda dengan saudara. Datang di hadirat Tuhan. Membawa diri saudara. Memuliakan Tuhan. Menyembah dia. Beda. Saudara tahu beda? Ya beda. Saudara. Daripada saudara di rumah mau taruh itu firman. Sambil cuci-cuci, sambil masak-masak, sambil ini, sambil itu. Ya, sambil jaga toko. Oke. Sambil layani orang belanja. Sambil masak di restoran, katanya ada dengar, sambil masak taruh di situ. Apa dengar apa? Coba. Ya kan? Datang, ya, datang. Rendahkan dirimu, datang kepada Tuhan, menyembah Dia, menyenangkan hati Tuhan. Saudara bisa mengerti sekarang? Jadi saudara yang ada di rumah saya himbaukan supaya saudara pikir baik-baik, berdoa tanya Tuhan, saudara mulai. Saya tidak bilang saudara harus datang ke eklesia. Ya, saudara mau ke gereja mana, Tuhan tunjukkan saudara di mana. Saudara merasa di situ saudara bisa datang menyembah Tuhan. Membawa diri kepada Tuhan. Jadi tidak ada sekali-kali lagi datang di gereja eklesia tidak dapat apa-apa. Kalau saudara tidak dapat apa-apa berarti saudara yang salah. Ya kan? Tuhan pasti kasih apa-apa. Kita sudah datang membawa apa-apa. Ya, membawa diri kita. Menyenangkan hati Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, ya itu the least we can do, oke? Pasti Tuhan kasih dong, pasti dong, Roh Kudus, ya tegur kita, itu kan pemberian, itu dapat sesuatu, walaupun ditegur secara keras, jangan maki-maki, karena itu luar biasa kalau Tuhan masih mau tegur. Datang kepada Tuhan, jadi jangan marah-marah. Beda loh saudara, ingat baik-baik ya, saya tahu. Kalau masih belum bisa ke gereja, saudara beribadah di rumah, ya kalau tidak bisa ke gereja, kalau bisa ke gereja, kalau tidak bisa di rumah, tapi ibadah. Ibadah sama-sama, ya ibadah, jadi ada attitude-nya ibadah. Bukan sambil angkat kaki di ranjang, atau duduk, tidur-tidur, atau bikin apa, sambil makan-makan, bukan. Ibadah sungguh-sungguh, menghormati Tuhan. Ada perjamuan kudus, saudara ikut perjamuan kudus. Ambil kesempatan itu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, beda. Oke, saudara bilang Jasmine jahat, oke? Kalau ngomong belak-belakan, ya terus terang aja keras. Habis manusia kita kan mau baik, karena saya sayang kita semua. Ya, saudara beribadah kepada Tuhan ada untung berapa buat saya? Tidak ada. For you, semua. Saya nggak pernah ada untung. Kalau saya ajak datang ke gereja, ya ibadah, saya dapat apa? Dapat kolektor. Oke, enggak toh? Nah, saya sampaikan ini saudara karena saya sayang, ya kan? Supaya mari kita semua sama-sama, kita jangan buang-buang waktu, jangan menyakiti hati Tuhan, itu aja. Nah, oke, jadi Tuhan mau kita hidup takut akan Dia. Tuhan melakukan semua itu, semua yang kalau orang-orang dunia bilang misterius. Nah, Dia lakukan itu, haknya Dia sepenuhnya. Dia melakukan itu, ada tujuan supaya kita manusia takut akan Dia. Tidak bisa raba-raba, tidak bisa kira-kira, ya kan? Jadi hidup berserah sepenuhnya, totally 100% perserahannya kepada Tuhan. Hidup ini hanya untuk Tuhan, saudara, hanya untuk Tuhan. Supaya kita apa? Saya mau tutup dengan satu ayat. Saya tidak kasih masuk kemarin. Saya pikir mungkin terlalu banyak, tapi kalau Henry mau kasih keluar. Yohanes pasal yang kelima ayat 28 dan 29. Dia bilang janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suara Tuhan, suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi ada waktunya, oke? Semua yang mati akan bangkit. Akan bangkit. Semua, oke? Tetapi bangkit untuk apa? Ada bedanya kan, oke? Mereka yang berbuat baik, mereka akan bangkit untuk menerima hidup yang kekal. Masuk dalam hidup yang kekal. Tapi mereka yang berbuat jahat selama hidup, oke, mereka juga akan bangkit. Tetapi mereka bangkit untuk dihukum. Jadi marilah kita
supaya kita masuk hidup yang kekal. Jangan kita dihukum. Percuma saudara kalau kita, banyak orang yang gereja tetapi saya ini sudah lewat KTP, saudara tahu KTP, 10 tahun saya ikut Tuhan, saya tidak pernah baca Alkitab. Saya pikir asal sudah pergi gereja, melayani anak-anak sekolah minggu, saya pikir itu sudah luar biasa. Tapi ternyata salah. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Ya, hiduplah untuk Tuhan, saudara. Oke, saudara? Tuhan memberkati saudara. Mari kita minta Yapi naikkan satu pujian. Bagusnya kita kalau saudara senang, saudara dengan hormat, saudara bisa bangkit berdiri supaya saudara datang ke Tuhan dengan hati yang terbuka. Oke, kita naik pujian ini. Ya, kita minta Tuhan uji kita. Oke, coba kita supaya Tuhan bisa tahu apa kita mengasihi Dia. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Tuhan, inilah permohonan kami. Biar Tuhan Engkau coba kami, uji kami setiap hari Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh bisa berada di tempat yang Engkau mau. Kami cinta Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau Tuhan. Tapi seringkali kami mungkin salah jalan, pemikiran kami salah, hati kami mungkin ada yang sakit, ada yang tidak benar Tuhan. Biar setiap saat Tuhan Engkau tolong kami, supaya kami benar-benar Tuhan bisa hidup menyenangkan Engkau, hidup meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya Tuhan Roh Kudus yang bisa tolong kepada kami. Kami tidak bisa membantu satu dengan yang lain, tapi Tuhan bisa membantu kami. Bawa kami Tuhan, supaya kami terus berada di dalam naungan-Mu, di dalam hadirat-Mu, untuk hidup selalu meninggikan dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Thank you Tante Jasmine.